Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar PLH tentang pencegahan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena akan membuat lingkungan rusak dan hancur. Meskipun kondisi bumi sudah memprihatinkan, namun kita sebagai manusia tetap berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan terus-menerus. Yang pertama, pencemaran air. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, lakukan pengerukan sungai dan selokan yang sudah dipenuhi dengan sampah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar air bisa mengalir kembali dan mengurangi banjir ketika musim hujan tiba. Yang selanjutnya, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Hal ini dilakukan agar sungai tidak tercemar. Zat yang berbahaya diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan air yang tidak berbahaya. Setelah itu barulah dibuang ke sungai. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencegahan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melarang keras terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, B. Mengurangi pemberian pupuk yang berlebihan dan mengurangi pemberian pestisida terhadap tanaman. Karena pestisida ini mengandung bahan yang berbahaya yang bisa meresap ke dalam tanah dan membunuh bakteri pengurai atau makhluk hidup lainnya di dalam tanah. Selanjutnya, D. Mengurangi pembuangan sampah yang akan dibuang. Sebelum sampah dibuang ke tempat sampah, maka sebaiknya diperiksa terlebih dahulu. Barangkali ada sampah yang bisa diolah kembali menjadi barang berguna yang disebut dengan yang terakhir E. Membuat lubang biopori untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Lubang biopori dibuat dengan cara melubangi tanah dengan ukuran tertentu sehingga ketika hujan datang, air dapat menyerap ke dalam tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, A. Menanam pepohonan di segala tempat, baik di tanah, di tembok, maupun di gedung tinggi. Sekarang juga sudah mulai digalakkan mengenai vertical garden, yaitu taman yang dibuat tegak dari atas ke bawah untuk menghindari pantulan sinar matahari. Selanjutnya, B. Memperbanyak area hijau seperti taman-taman untuk mengurangi polusi udara. Yang C. Memproduksi kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan gas yang membahayakan seperti motor listrik atau sepeda listrik ya. Yang D atau yang terakhir yaitu perlu adanya penanganan khusus mengenai asap pabrik, di mana asap pabrik yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, jangan membeli makanan dengan kemasan ukuran kecil, karena semakin kecil kita yang beli, maka semakin banyak kemasan yang akan kita buang. Belilah makanan dengan kemasan ukuran besar. Setelah itu tuangkan ke dalam wadah sehingga sampah yang dihasilkan tidak banyak. Yang kedua, perbaiki barang-barang yang sudah rusak atau modelnya kuno dengan memodifikasi dan memperbaiki yang rusak. Maka benda-benda tersebut masih bisa digunakan. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, sehingga sampah organik bisa didaur ulang menjadi kompos dan sampah anorganik bisa dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Bapak ingatkan kembali 3R untuk mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan barang-barang yang bisa digunakan untuk dibuat kerajinan. Sedangkan reduce itu untuk mengurangi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dan recycle itu untuk mendaur ulang. Dengan menggunakan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle, sampah yang kita buang tidak akan banyak. Dengan mengurangi sampah, maka kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Jika prinsip ini bisa dilakukan setiap rumah, maka lingkungan akan terjaga kebersihannya dan pencemaran pun akan terhindarkan. Nah, itulah pembahasan video kali ini. Sekarang kalian ada tugas
Kalian kerjakan dua soal ini ditulis di buku tulis PLH. Setelah selesai kalian fotokan dan kirim ke guru kelasnya masing-masing. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.